Ya, kita kembali bicarakan mengenai kasus yang kemarin terjadi di Yogyakarta, di mana si RTH ini inisialnya 21 tahun, seorang ibu muda gitu kan ya, yang menjadi leader gitu. Sebenarnya bukan geng mereka ini, tapi entah bertemu di mana kemudian ada kekerasan ini. Anda melihatnya bagaimana nih Mbak Anggi? Sebenarnya murid-murid SMA ini bagaimana mereka bisa dipersuasi, di-approach oleh orang asing yang itu sudah even itu kan untuk gap angkatan juga sudah agak jauh ya, 18-21, 3 tahun gitu. Ya. Remaja mencari identitas, dia mencari pengakuan, dia mencari penghargaan begitu dari lingkungan luar begitu, dan bisa saja cara-cara persuasif yang tadi disebutkan adalah dengan mengakomodasi kebutuhan remaja. Salah satu adalah kebutuhan berperan secara sosial dan tapi ini negatif ya gitu, dan kemudian memiliki identitas gitu. Saya ini something gitu ya. Nah, itu mungkin yang diakomodasi karena ini biasanya kejahatan-kejahatan jenis ini itu berbentuk kolektif, bersama-sama gitu. Kalau sudah kolektif, maka psychological efeknya berbeda. Jadi dampak psikologisnya berbeda. Mereka akan menjadi lebih merasa solid, bersatu, dan lebih berani untuk melakukan tindakan kekerasan. Makanya kekerasan-kekerasan berbentuk geng ini marak di remaja gitu ya? Betul, karena untuk yang pertama adalah mereka memberikan rasa, sense, identity, belonging. Itulah sebabnya kalau misalkan ada satu geng pakai jaket yang sama, warna rambut yang sama, itu sebetulnya pencarian identitas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa mereka lebih berani, itu karena mereka merasa ada shared responsibility. Ini kan tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab bersama-sama. Begitu. Nah, inilah yang harus diwaspadai gitu. Artinya harus ada counter ya dari pihak sekolah untuk memberikan lahan bagi anak-anak bahwa identitas kalian jangan yang identitas yang violence dong gitu, tapi yang non-violence. Terus bertato di sekolah juga boleh sekarang ini. Itu tato asli Tidak boleh kan? Tidak boleh. Itu juga itu stiker atau temporary. Aku pikir temporary atau asli ya. Mbak Ayu, anak sudah mulai berteman gitu ya, supaya tidak berteman dengan teman yang salah. Kontrolnya seperti apa, Mbak Ayu? Kita berteman juga sama anak-anak itu, sering berkomunikasi dan juga berteman dengan temannya anak begitu ya. Iya, kita mengenal gitu, masuk sebagai seperti kita inilah ada cara orang tua. Gitu ya. Iya, kalau perlu ada bisa mekanisme kenal. tersendiri. Kalau iya betul. Kalau perlu kenal dengan orang tuanya. Jadi kalau anak kita misalnya pulang terlambat, kemana dia bilang pergi sama temennya, kita bisa cek ke orang tuanya. Jadi ada interaksi gitu lah antara orang tua, anaknya pulang jam berapa, betul nggak pergi sama anaknya, ada apa. Jadi kita komunikasinya nggak boleh terputus, jangan cuma sama anak kita aja atau sama teman anak kita, tapi dengan orang tua, teman-teman. Komunikasi sama sekolah seperti apa? Sekolah penting gitu. Biasanya sekolah-sekolah sekarang juga kan lebih ada lebih komunikatif ya. Dan kita harus membiasakan budaya komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Karena kita memperhatikan anak, misalnya dia agak murung atau dia agak mengeluh, kita harus tanya ada apa. Diajak ngomong. Mbak Anggi, ini kan kriminal masa remaja gitu ya, mungkin Wiki juga sering melakukan gitu kan. Ya, itu kan sering dikecilkan. Ini udah lewat, nanti akan ada lah masa-masa nakal, ini akan lewat gitu, dan kita menjadi orang sukses dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya ini seberapa besar ini efek kerusakan atau destruktifnya ini terhadap masa depan anak? Jadi harus dikategorisasikan ya, kalau dalam ilmu kriminologi itu ada yang disebut delikuensi. Delikuensi biasanya tarafnya itu tidak sampai pada tindak pidana, tapi misalkan membolos ya, dia suka bolos, tidak bilang orang tua kalau pergi seperti tadi. Bolos. Gitu. Nah itu kecil ya. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang tadi saya bilang ini tindak pidana begitu ya, seperti tadi berencana untuk menyekap untuk kasus Yogyakarta ini ya begitu, dan kemudian ada violence di situ, ada kekerasan yang dilakukan di situ. Nah justru ini yang bahaya. Artinya kalau menurut saya semua tindakan itu jangan disederhanakan, tapi pendekatannya juga harus
dibedakan gitu antara ini delinkuensi yang bisa dihadapi dengan konseling atau ini sudah tindak pidana yang perlu perubahan secara menyeluruh, secara sistemik begitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah tadi juga disinggung oleh Mbak Ayu bahwa memberikan informasi kepada orang tua itu penting. Betul, karena memang pada kasus yang di Yogyakarta ini di mana si korban itu pergi pukul 21 malam tanpa kemudian mungkin orang tua juga mungkin tidak aware ya akan hal itu. Nah ini masalah karena untuk remaja jam-jam yang tidak peak hour atau jam yang tidak sibuk itu juga bisa menjadi kerentanan gitu ya bagi terjadinya karena tidak ada aktivitas kriminalitas. yang dilakukan. Tidak ada yang dilakukan untuk remaja. Baik, oke. Mbak Anggi, closing statement dari Anda, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, dan juga mungkin si remajanya sendiri supaya memang hal-hal seperti ini tidak terjadi di masa depan? Kalau menurut saya paradigmanya kita harus membuat landasan paradigma yang sama antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan lingkungan gitu, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang violence atau yang kekerasan itu harus dijauhkan dari kultur anak muda kita gitu. Bagaimana caranya sediakanlah lahan, kesempatan mereka untuk berprestasi yang seluas-luasnya dan sehingga itu mendapatkan pengakuan dari prestasinya, bukan dari apa yang diperbuatnya begitu ya. Dan dia merasa menjadi sesuatu. Mbak Ayu, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya itu sama, kita harus memberikan ruang yang luas, seluas-luasnya untuk anak-anak dan remaja mengaktualisasikan dirinya dan komunikasi yang tidak terputus dengan energi kasih sayang untuk mereka. Jadi memang diperlukan semuanya. Jadi bukan cuma orang tua, guru pembimbing ataupun lingkungan, tapi negara pun harus berpihak energi dan cinta membangun dan itu. energi kasih sayang itu yang penting. Walaupun disiplin, tapi kalau dibawanya dengan energi cinta akan enak kenanya ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Bang Anggi. Ya, pemirsa Lunch Talk selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap di Berita 1 TV.